Nah, kali ini kita akan bahas soal UTBK Fisika tahun 2018. Langsung saja kita baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Sutas tali elastis memiliki panjang 48 cm. Berarti yang diketahui panjang mula-mula tali 48 cm. Kedua ujung tali diikat di dua titik yang berjarak 48 cm pada ketinggian yang sama. Yang ini ya, jaraknya juga 48 cm. Di tengah-tengah tali digantung sebuah beban bermasa M, yang ini, sehingga beban turun dengan sin theta sama dengan 7/25, seperti yang terlihat pada gambar. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat dan tali dianggap sebagai sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1250 Newton per meter, maka nilai M adalah, yang ditanya adalah nilai M, massa benda. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini kita wajib menggambarkan free body diagramnya untuk mempermudah gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem. Nah, ini ada gaya berat oleh benda yang bermassa M yang arahnya ke bawah. Kita lambangkan dengan huruf W. Nah, kemudian reaksi daripada gaya berat ini tadi yang arahnya ke bawah, itulah gaya renggangan tali. Yang ini, gaya renggangan tali yang arahnya satu serong ke kanan, kemudian yang ini serong ke kiri. Nilai F yang sebelah kiri dan kanan ini pasti bernilai sama. Kenapa? Karena hasil dari atau reaksi dari sebuah benda yang juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena benda tersebut diletakkan di tengah-tengah tali. Nah, otomatis nilai daripada kedua gaya ini bakalan sama kalau dia terenggang. Kalau kita gambarkan pada free body diagram kita yang sebelah sini, maka hasilnya seperti ini. Ini si F, kemudian yang ini si F sebelah kiri. Nah, kemudian letak tetanya ini di mana? Kalau misalnya kita mau proyeksikan ke arah sumbu titik 0,0, karena tetanya kan di atas ini, gampang saja. Lihat saja sudut yang berseberangan dengan si theta ini. Yang ini kan sudut yang berseberangan dengan dia. Ini sudut yang berseberangan dengan dia, berarti theta yang ini bisa kita proyeksikan ke sini. Theta yang di atas ya. Nah, letaknya menjadi di sini. Sama halnya dengan yang sebelah kiri. Nah, untuk mempermudah lagi, kita wajib memproyeksikan F yang serong ini tadi ke sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan dia ke sumbu X menjadi Fx. Yang ini juga kita proyeksikan ke sumbu Y. Ini menjadi Fy. Nah, ini sama halnya juga kita proyeksikan ke sumbu X jadi Fx. Ini kita proyeksikan ke sumbu Y jadi Fy. Oke, baik. Kira-kira ada lagi nggak gaya-gaya yang bekerja pada benda selain W dan gaya tegangan tali? Nggak ada kan? Kemudian kita perhatikan benda di sini dia dalam keadaan setimbang. Karena tidak ada lagi gaya-gayanya, kemudian kita akan masukkan dia ke persamaan atau ke dalam rumus. Karena tadi yang ditanya M, kita perhatikan lagi kira-kira gaya-gaya yang mana yang perlu kita perlukan, gaya yang berada di area vertikal atau gaya yang berada di area horizontal. Karena massa itu berada di daerah vertikal, maka yang kita gunakan cukup gaya-gaya yang berada di vertikal ini saja. Kemudian karena benda tadi setimbang, sehingga rumus yang kita gunakan adalah hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0.
sigma F sama dengan 0. Kemudian kita masukinlah gaya-gaya apa saja yang berada di sumbu Y. Sigma FY ya. Karena tadi kita pakai gaya-gaya yang berada di sumbu Y saja. Anggap saja gaya yang ke atas itu positif dan yang ke bawah negatif. Sehingga kalau kita perhatikan pada grafik kita tadi, yang arahnya ke atas itu ada dua, yang ini dan yang ini. FY dan FY menjadi FY tambah FY atau 2FY dikurang W, karena W arah gayanya ke bawah sama dengan 0, sehingga 2FY sama dengan W pindahkan ke kanan jadi W. 2F ini bisa kita ganti menjadi gaya pegas. Gaya pegas rumusnya adalah K dikali delta X, tapi karena ini dia tali, maka kita ganti menjadi delta L, bukan delta X. Nah, kita substitusikan FP sama dengan K dikali delta L ke sini. Tapi sebelumnya kita buat dulu si FY-nya ini sebenarnya hasilnya berapa. Karena kalau Fx kan sama dengan F cos theta. Kalau FY sama dengan F sin theta. Apakah mesti seperti itu? Enggak juga. Apakah mesti di Fx itu harus cos theta? Apakah mesti di Fy itu harus sin theta? Tidak. Acuan kita menggunakan dia cos atau sin itu terletak pada letak sudutnya. Jadi di mana gaya mana yang dekat dengan sudut itu penulisannya harus Fx sama dengan F cos theta. Gaya yang jauh dari sudut yang dimaksud itu penulisannya menjadi F sin theta. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar, yang dekat dengan sudut yang dimaksud di soal ini atau theta di sini adalah si Fx kan, maka Fx itu menjadi F cos theta. Sedangkan Fy berjauhan dari si theta-nya tadi, sehingga Fy-nya menjadi F sin theta. Nah, kita lebur lagi si Fy-nya itu menjadi ini dulu. 2 dikali F sin theta sama dengan W. Baru F ini tadi kita substitusikan lagi, kita lebur lagi jadi K dikali delta L. 2 dikali K dikali delta L sin theta sama dengan W. Nah, gini kita simpan dulu persamaan pertama. Coba kita perhatikan, K-nya sudah ada pada soal. Sin theta juga sudah diketahui pada soal. W ini nanti bisa dilebur jadi M kali G ya. M itu yang mau ditanya dan G itu sudah tahu ya, nilainya 10 meter per sekon. Nah, yang tidak ada itu siapa? Yaitu si delta L. Delta L tidak diberitahu pada soal nilainya berapa. Nah, ini wajib kita cari tahu dulu. Cara mencarinya seperti biasa, karena delta L itu didapat dari panjang tali yang merenggang atau L renggang dikurang L mula-mula, panjang tali mula-mula, kan seperti itu ya. Delta L itu didapat dari panjang tali yang merenggang dikurang L mula-mula. L mula-mulanya ini tadi bukan 48 cm. Kenapa? Kalau 48 cm itu kan L yang belum dikasih beban. Nah, kalau misalnya dia sudah dikasih beban dan bebannya itu diletakkan di tengah-tengah tali, maka L0-nya itu tadi adalah setengah dari L panjang mula-mula si tali tadi. Maka si L0-nya adalah sama dengan setengah dari panjang mula-mula tali. Panjang mula-mula tali katanya 48 cm. Berarti ini nilainya 48 dikali setengah 24
cm. Ini persamaan kedua. Nah, kita kembali ke si delta L ini tadi. Coba perhatikan. Nilai L0 sudah ada 24 cm. Sekarang L renggang. L renggang tidak ada disebutkan pada soal, sehingga kita mesti asumsikan L renggang ini sebenarnya bisa diubah menjadi siapa pada gambar. Maksudnya kalau misalnya kita buat gambar atau free body diagram pada tali, kan seperti ini nih jadinya. Ini L yang sedang merenggang ya. Kemudian sudut tetanya di sini. L yang sudah merenggang tadi atau LR kita proyeksikan lagi ke sumbu X. Ini menjadi L renggang cos theta. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, dia menjadi L renggang sin theta. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan dia dengan panjang L mula-mula atau yang sebelum diberi beban, L0-nya itu kan dihitung dari sini sampai sini atau setengahnya L mula-mula ya, L0 ini tadi. Nah, coba perhatikan, karena LR cos theta ini identik dengan L0, maka persamaannya bisa dibuat seperti ini. L0 sama dengan L renggang cos theta. Sehingga L renggangnya sama dengan L0 per cos theta. Ini persamaan ketiga. Nah, karena kita sudah dapat LR-nya atau L renggangnya, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan yang ini. Delta L sama dengan L renggang. Tadi L renggangnya kan udah dapat tuh. L0 per cos theta dikurang L0. L0 kita keluarkan aja dari persamaan atau difaktorkan saja. L per cos theta dikurang 1 jadinya. Nah, L0 nya ini karena sama kita keluarkan aja. Jadi L0. Jadi delta L nya sama dengan 1/4 cos theta. Oke. Karena yang diketahui sin theta 7/25, cos theta-nya berapa? Gampang aja, kita buat aja segitiga Pythagoras di sini. Kemudian di sini ada theta. Sin itu kan depan per miring. Depan per miringnya 7/25 katanya, berarti depan tetanya 7, miringnya 25. Otomatis di sini 24. Sehingga kalau misalnya kita mau cari cos theta, cos itu kan samping per miring. Sampingnya adalah 24/25. Berarti 1 dibagi 24/25 dikurang 1 dikali L0. Delta L sama dengan 1/24/25. Ini tinggal dibalik aja. Atau yang 25-nya ini tinggal letak aja ke atas ya. 25/24 jadinya kurang 1 kali L0. Berarti delta L-nya menjadi 24 dikurang 1. 1 ini kan bisa kita samakan menjadi 24/24 ya. Kita simpan aja di kepala sehingga kita kurangkan aja 25 dikurang 24. Ini jadi 1. Karena penyebutnya dari sama 24, maka di sini tinggal kita buat 24 saja. 24 dikali L0. Delta L-nya menjadi, nah L0-nya tadi kita sudah dapat nilainya 24 cm, substitusikan ke sini. 24 dikali 1 dibagi 24 atau 24/24. Maka delta L-nya menjadi 1 cm. Atau kalau misalnya kita ubah ke meter, dia menjadi 10⁻⁻² meter.
Nah, sudah dapat delta L-nya, baru kita masukin ke persamaan yang pertama, sehingga kita bisa mendapatkan M. 2 dikali K dikali delta L sin theta sama dengan M dikali G. 2 dikali K-nya 1250 dikali delta L tadi dapatnya 10 pangkat minus 2 sin theta 7/25 sama dengan M dikali G. 125 dibagi 25 dapatnya 5. 2 dikali 5 10 dikali 10 100 dikali 10 pangkat minus 2 habis ya. Ini habis, tinggal 7, berarti 7 sama dengan M dikali G. G itu 10 gravitasi bumi, maka masanya sama dengan 7/10 atau 0,7 kilogram. Ada nggak jawabannya? Oh, dia dalam gram ya. Kalau misalnya dalam gram berarti masanya sama dengan dikalikan 1000 menjadi 700 gram. Berarti jawabannya adalah bola. Nah, sampai situ saja penjelasannya. Terima kasih.